hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam acara Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan hal tentang sesuai dengan pujian yang saya nyanyikan tadi. Di bagian ekornya dikatakan, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran siapa? Kebesaran Tuhan. Melalui siapa? Melalui kehidupan kita. Kita baca pagi hari ini ada satu tokoh yang dia memperlihatkan, atau dia dari cerita ini saya mendapatkan ini seorang tokoh yang bisa menyampaikan kepada orang bahwa kebesaran Yesus, kasih Yesus itu ada dalam hidupnya, dan itu akan terlihat dari kehidupannya yang memberkati orang banyak. Kita baca di dalam Kisah Rasul 9, saya baca dalam versi Allah yang hidup ya. Jadi bukan dalam terjemahan baru ya, FAIH. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan di dalam Kisah 9 ayat 36 dan seterusnya. Di kota Yope adalah seorang wanita bernama Dorcas, seorang Kristen yang suka berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada orang miskin. Pada waktu itu ia jatuh sakit lalu meninggal. Teman-temannya mengurus mayatnya untuk dikuburkan dan meletakkannya di ruang atas. Lompat ayat 39. Ini orang-orang datang kepada Petrus, kemudian 39. Petrus pun ikutlah dengan kedua orang itu, dan sesampainya di sana ia dibawa ke ruang atas tempat Dorcas terbaring. Ruangan itu penuh dengan janda-janda yang sedang menangis sambil saling memperlihatkan mantel dan pakaian lain yang dibuat Dorcas untuk mereka. 40. Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia melihat ke arah mayat itu dan berkata, "Bangunlah Dorcas." Dan Dorcas pun membuka matanya. Ketika ia melihat Petrus, ia pun duduk. Petrus mengulurkan tangan kepadanya dan menolong dia bangkit. Lalu dipanggilnya orang-orang percaya serta para janda itu untuk menemui Dorcas. Ayat 42. Berita tentang peristiwa itu dengan cepat sekali tersiar di seluruh kota, dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita
Bagaimana cerita ini tadi sudah kita baca, ada seorang ya pengikut Tuhan di Yope yang bernama Dorcas. Dorcas ini diartikan artinya itu kijang. Kijang ya. Tahu ya Bapak Ibu Saudara, kijang. Saya coba lihat-lihat apa sih keistimewaan dari kijang ini. Beberapa yang saya catat, kijang itu dikatakan dia butuh air dari sungai. Kemudian kijang ini semakin tua semakin perkasa. Kemudian kijang ini tahan di iklim yang dingin maupun panas. Dorcas itu artinya itu. Kijang ya artinya. Jadi kijang itu hal-hal yang saya sempat baca-baca dan lihat. Dikatakan di sini Dorcas itu seorang yang suka berbuat baik, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia istilahnya suka pinter jahit baju. Jadi kemampuan yang dia dapatkan ini jahit baju bukan untuk diri sendiri, tetapi Dorcas ini suka membagikan pakaian-pakaian, baju-baju yang dia buat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Sampai suatu hari tadi waktu kita baca Dorcas ini meninggal. Pada saat Dorcas meninggal, orang-orang ini pada kayak asing merasa kehilangan gitu loh. Aduh, orang ini sudah baik loh buat aku. Orang ini sudah banyak membantu. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu Saudara. Saya membayangkan begitulah keadaan ini waktu Dorcas ini meninggal. Mereka menunjukkan ini loh apa yang sudah dibuat Dorcas kepadaku. Aku sangat terberkati. Mungkin bahasa santainya begitulah ya. Merasa kehilangan. Saya pikir bukan hanya karena mereka dikasih baju saja, bukan, yang pasti bukan. Tetapi saya rasa Dorcas ini adalah orang yang hidup dekat kepada Tuhan. Hidup yang takut kepada Tuhan. Hidup yang selalu membutuhkan air, membutuhkan sesuatu yang untuk bisa membawa dia mengalami satu pertumbuhan, ya. Hewan butuh air, manusia butuh air, tanaman butuh air. Kalau nggak ada air, ya apa yang terjadi? Dan dikatakan Dorcas ini, kalau tadi namanya Dorcas itu kan kijang. Kijang ini salah satunya juga semakin tua dia semakin perkasa dan dia tahan menghadapi iklim yang dingin maupun yang panas. Dorcas tadi artinya kijang. Kijang ini salah satunya ini. Nah, saya percaya, saya dapatkan ya Bapak Ibu, bahwa Dorcas ini orang yang bukan mungkin sih, yang saya rasa sih dia orang yang kuat menghadapi persoalan, menghadapi banyak tantangan karena dia selalu hidup dekat dengan Tuhan dan hidupnya itu akan memberkati. Buktinya dengan peristiwa kematian Dorcas, kemudian juga bagaimana Petrus berdoa dan Dorcas ini akhirnya dibangkitkan. Apa yang terjadi dalam ayat 42 tadi, berita tentang peristiwa itu dengan cepat sekali tersiar di seluruh kota dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Ini melalui kematian Dorcas ini yang akhirnya dia oleh kemurahan Tuhan Petrus berdoa, kemudian Dorcas bangkit lagi, ngefek gitu loh. Jadi pengaruhnya apa? Banyak orang di kota itu jadi percaya kepada Tuhan. Nah, ini salah satunya adalah karena dari apa yang dikerjakan Dorcas pada saat dia hidup. Sehingga pada saat dia harus mati, orang merasa kehilangan. Sehingga mereka akhirnya ke Petrus dan kemudian Petrus berdoa dan menyembuhkan. Dan orang katakan orang ini banyak memberkati. Jadi dalam pujian tadi dikatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidup kita sebagai orang percaya harus menggenapi firman Tuhan. Kita ini firman yang harus bisa dibaca oleh banyak orang. Hidupku menggenapi firman-Mu. Dan tanda mukjizat itu menyertai setiap langkah kita. Kalau kita terus membutuhkan air kehidupan.
di dalam Yesus Kristus. Kalau kita tetap menjadi pribadi yang kuat di dalam menghadapi segala persoalan, tidak dengan kekuatan kita, di dalam pertolongan Roh Kudus yang menolong hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, apakah kita sudah menjadi berkat buat banyak orang? Apakah melalui kehidupan kita seperti Dorcas yang memberkati orang banyak? Orang-orang yang membutuhkan sangat diberkati dengan kehadiran Dorcas, dengan kasih Dorcas. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya kira orang banyak itu diberkati bukan karena Dorcas itu karena suka memberi pakaian saja, bukan karena itu. Saya kira pasti kehidupan Dorcas ini kehidupan yang sangat memberkati sekelilingnya. Bahkan sampai melalui kematian Dorcas dan dia dibangkitkan kembali, orang di kota itu menjadi dikatakan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana keberadaan kita masing-masing di kota, kalau kita GPD Situbondo di kota Situbondo atau mungkin di kota lain, apakah kita bisa menjadi berkat buat di mana Tuhan tempatkan, di kota di mana Tuhan tempatkan, melalui apa? Melalui kesaksian kita. Mungkin kita nggak bisa seperti Dorcas karena kita nggak bisa jahit ya. Mungkin ya apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita untuk kita bagikan kepada banyak orang, ya. Dan hidup kita ini menjadi suratan Kristus yang terbuka, firman Allah yang dibaca oleh banyak orang, sehingga setiap langkah-langkah yang kita jalani dikatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat menyertai setiap langkahku. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan, kita pun juga akan menjadi berkat buat nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini renungan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biar hari ini dimanapun kita pergi, mungkin kita akan pergi ke luar kota, pergi ke luar negeri, atau kemana kita akan bekerja, kita akan bersekolah, kita akan ke sawah, kemana saja, ke toko dan lain sebagainya. Biar hidup kita menggenapi firman Tuhan. Tanda mukjizat tetap ada dalam hidup kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita akan mendapatkan sesuatu yang terberkati melalui kehidupan kita, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biar hari ini kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada sepanjang hari ini dan sampai selamanya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat menjadi berkat dimanapun kita berada untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.